Salah. Sengaja saya membuat sesi kadrun bertobat. Ini memang diharapkan kita akan mengupas ya doktrin-doktrin yang kalau sebut kadrun ini terutama saya arahkan kepada Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir yang memang sudah dilarang di Indonesia, tapi virusnya ini sudah banyak mengenai orang Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi, Hizbut Tahrir itu awalnya memang ideologi gerakan yang muncul di Palestina untuk pembebasan atau kemerdekaan Palestina. Tapi biasalah, kadang-kadang penyusup-penyusup masuk, mereka menjadi pemimpin atau juga menjadi ideolognya, akhirnya tadi itu yang tadinya gerakan untuk kemerdekaan Palestina dia berubah menjadi gerakan internasional, ya artinya menyebar ke seluruh dunia, ya karena temanya itu ingin untuk kejayaan Islam dengan meniru dulu para khilafah. Nah, mereka menyebut khilafah maksudnya khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Padahal kalau kita dalami lagi itu ya monarki itu, ya. Monarki yang dimana ya monarki absolut, artinya mereka itu kalau orang tuanya mati akan dilanjutkan oleh anaknya, monarki absolut. Dan tadi itu ya mereka mungkin mengikuti kerajaan-kerajaan besar yang sudah ada macam Romawi, ya lagunya sama, ya antara kekuasaan perut dan di bawah perut, ya tangan perut dan di bawah perut. Tangan kekuasaan, dia bagaimana ya pengaruhnya besar, maka mereka biasa itu melakukan penaklukan, memperluas wilayahnya. Ada kerajaan-kerajaan kecil ya dilibas itu, dicaplok, atau tadi itu kamu harus bayar upeti. Nah itulah memperluas wilayahnya sehingga wilayahnya menjadi melebar, ya. Nah begitu. Nah ya, jadi ideologi Hizbut Tahrir awalnya itu untuk kemerdekaan Palestina, tapi akhirnya mereka menjadi ideologi yang ingin seperti khilafah-khilafah zaman dulu itu. Nah, tentu saja yang namanya manusia ini tidak semuanya memiliki pendidikan yang baik tentang agama, akhirnya banyak yang mengikuti. Ketika banyak yang mengikuti, menjadi sumber masalah di negeri-negeri yang memang mereka mulai berkembang. Maksudnya ya tadi itu yang namanya monarki, ya kalau ingin berkuasa harus membunuh monarki sebelumnya. Kalau ingin jadi raja harus bunuh raja sebelumnya. Nah mereka juga begitu, perilakunya sama. Mereka ingin berkuasa di satu wilayah harus menghilangkan kekuasaan yang ada di wilayah itu. Sehingga di mana-mana mereka menjadi kelompok-kelompok pemberontak, kelompok-kelompok yang membuat makar, kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan. Mereka berupaya mengumpulkan massa. Ya, ketika massa sudah muncul, sudah banyak, yang ada di otak mereka itu syahwat kekuasaannya tuh bagaimana merebut kekuasaan. Nah, akhirnya timbul pemberontakan di mana-mana. Nah, apalagi tadi itu yang namanya American Gang, negara-negara barat ya yang menjadi penjajah-penjajah sebelumnya ya ingin melanjutkan penjajahan, maka wilayah-wilayah yang dulu jajahan mereka dibuat menjadi melemah kembali nasionalisme misalnya. Akhirnya timbul perang saudara dengan cara mereka
memberikan dana, memberikan senjata juga kepada kelompok-kelompok yang tadi itu punya semangat mendirikan pemerintahan baru. Nah, inilah yang kita harus ketahui. Jadi kalau saya bicara kadrun, itu maksudnya ada Hizbut Tahrir atau orang-orang yang sudah kena virus Hizbut Tahrir. Ya, orang-orang yang ada di otaknya ya bagaimana membuat makar, bagaimana merebut pemerintahan yang ada diganti dengan pemerintahan mereka. Ya, dengan cara ya biasanya mereka gitu melakukan pemberontakan. Diawali mereka atur strategi bagaimana di angkatan bersenjata ini ada kelompok mereka, bagaimana di kepolisian ini ada kelompok mereka, bagaimana juga di kalangan cendekiawan ya orang-orang punya posisi ada kelompok mereka. Mereka sangat pandai sekali. Tapi lagi-lagi untuk Indonesia memang ya tidak semudah seperti Timur Tengah. Timur Tengah boleh mereka acak-acak, Timur Tengah boleh mereka menjadi negara yang gagal karena terjadi perang saudara. Tapi di Indonesia selama ini ya sejak reformasi ya apalagi 10 tahun ini ya mereka gagal. Bahkan puncaknya kan dilarang di Indonesia Hizbut Tahrir ini. Ya, atau yang sudah kena virus Hizbut Tahrir macam FPI. FPI pun dilarang. Jadi kembali mereka tuh selalu ingin membuat kerumunan massa atau memanfaatkan kerumunan massa yang ada nih ya dibelokkan menjadi pemberontakan. Maka itulah harus hati-hati, terutama menjelang Pilpres ini. Biasanya ada kumpulan-kumpulan massa, ya terutama kumpulan-kumpulan massa yang dibuat massa-massa yang artinya tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Misalnya ramai-ramai tentang MK ini juga sudah ada pengumpulan massa. Ya, pengumpulan massa yang memprotes kebijakan MK yang dianggap diatur oleh rejim yang berkuasa. Mereka sudah lebih 10 tahun itu mereka berupaya menjatuhkan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Jokowi. Ya, 10 tahun ini berkali-kali demo berjilid-jilid ya. Tapi sampai saat ini mereka gagal. Nah, mereka ingin wujudkan itu. Nah, ketika Pilpres ini dan kita melihat itu tokoh-tokoh oposisi yang memang mereka tuh syahwat berkuasanya besar, walaupun mereka ada di antara sudah gaek macam Amin Rais, sudah tua ya, tapi hasrat berkuasanya tinggi dan dia belum puas kalau pemerintahan Jokowi belum turun. Dan mereka berusaha ini ketika ada sidang-sidang MK, mereka kumpulkan massa dan harapan mereka massa ini makin besar. Ya, bahkan sudah ada bicara tentang impeachment ya, yang menurut saya juga ini mimpi impeachment itu. Ya, partai-partai itu adalah orang-orang memiliki wawasan yang luas, juga memiliki kesadaran mencintai NKRI-nya tuh besar sekali. Mereka tidak rela kalau NKRI ini sampai pecah berkeping-keping. Ya, apalagi yang ya membuat adalah kelompok-kelompok yang selama ini tadi itu berusaha memanfaatkan kerumunan massa yang dibelokkan untuk melakukan pemberontakan. Itu udah hafal partai-partai itu. Ya, partai-partai sudah hafal, apalagi dalam hal ini ya ABRI dan Polri. Pasti sudah lebih kuat lagi penciumannya ya tentang upaya-upaya mereka. Ya, termasuk ya biang-biang keroknya juga dari luar negeri itu. Mereka menyuarakan hal-hal yang membahayakan NKRI. Termasuk adalah didorong supaya masyarakat ini membuat impeachment, mendesak parlemen membuat impeachment. Tapi lagi-lagi saya anggap ini mimpi. Ya, itu mimpi saja yang tidak akan pernah terwujud. Salam.